Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Anajal Sabila dengan ujung NIM 42 akan menjelaskan surveying dan salah satu artikel yang menggunakan alat-alat surveying dalam penelitiannya. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Ukur dan Wilayah dengan dosen pengampu Dr. Hilda Agustina STPMSI. Alat surveying. Pertama ada teodolit. Teodolit itu dibuat untuk menentukan tinggi dari tanah, pengukuran sudut yang berupa sudut tegak, sudut vertikal, dan sudut mendatar, sudut horizontal. Cara kerjanya yaitu pastikan teodolit ini dalam datar. Posisikan tripod atau penyangga panjang pada tempatnya datar dan ukur ketinggiannya sekitar tinggi dada. Kencangkan skru pengunci pada kaki penyangga panjang, usahakan plat dalam keadaan datar. Letakkan teodolit kemudian kencangkan skru pengunci. Nivo pada sumbu 1 berada pada posisi vertikal dan atur juga nivo pada tabung agar sumbu kedua berada pada sisi mendatar. Kemudian ada kompas. Kompas ini sangat penting yaitu untuk menentukan arah dari mata angin dan penunjuk arah, terutama utara dan selatan. Cara kerjanya dipegang dalam keadaan datar sehingga jarum itu dapat bergerak bebas. Jarum-jarum ini salah satunya itu ada yang terbuat dari magnet. Nah, di mana magnet ini bakalan bergerak bebas ke arah horizontal sesuai dengan medan magnet bumi yaitu utara dan selatan. Meteran itu untuk mengukur jarak dan panjang yang nantinya diukur dari batas awal sampai batas bawah. Cara kerjanya cukup dengan merentangkan meteran dari satu titik ke titik lainnya. Waterpass adalah alat ukur yang berfungsi untuk mengukur beda tinggi dari satu titik atau lebih. Cara penggunaannya sama seperti teodolit karena waterpass ini nanti bakalan digabungin ke si teodolit. Rambu ukur itu menentukan beda tinggi dan mengukur jarak dengan waterpass. Oke, kemudian artikel yang dimana penelitian dalam artikel ini itu menggunakan alat-alat surveying. Penulisnya Dwi Kurniadi. Judulnya adalah pemetaan dan identifikasi gedung di wilayah Kelurahan Pasar Taluk, Kuantan menggunakan aplikasi ArcGIS AutoCAD Theodolit. Latar belakang ini nih membahas pentingnya peta dan data yang akurat tentang bangunan supaya pemerintah itu bisa jelas dan bisa dimudahkan dalam perencanaan tata kota dan pengembangan wilayah. Tujuannya menghasilkan peta tentunya dan data bangunan menggunakan aplikasi SIG. Metodenya pengumpulan data primer dan sekunder. Primer itu langsung dan wawancara. Sekunder itu seperti dari dinas dan studi literatur. Hasilnya pembahasan pengambilan itu dilakukan langsung dengan cara ambil titik koordinat dan mewawancari setiap pemilik gedung. Kemudian diproses titik koordinatnya terbentuk di alat GPS, AutoCAD, dan Theodolit. Hanya dikonversi karena format koordinat itu bentuknya JPX, dikonversi menjadi menggunakan software menjadi format SHP agar mudah diediting. Dalam penggunaan Theodolit itu diperoleh dari gambar ini bisa dilihat penentuan titiknya dari titik awal itu di Jalan Merdeka, lanjut ke Jalan Imam Bonjol, dan terakhir Jalan Sudirman. Hasil mulai ada P3, 4, 5, sampai 9. Itu artinya titik 3, titik 4, titik 5, sampai 9. Terus BA itu batas awal dari kita berdiri untuk mengukur si wilayah tersebut ke BB batas akhir. Jadi BA itu adalah batas awal banget kita untuk mengukur. H itu horizontal, V itu vertikalnya. Ini adalah versi tabel. Ada P1 sampai 9. TA itu adalah tinggi alat. Tinggi alat itu diukur menggunakan rumus batas awal ditambah batas bawah bagi 2. Terus jaraknya itu adalah batas awal kurang batas bawah kali 100.
Kemudian pembuatan peta. Ini dapat dilihat hasil peta yang sudah dibikin oleh penulis itu ada yang hijau ini, hijau tua, lumayan tua ini lapangan tenis. Ada kantor polisi juga yang biru dan sebagainya kalian bisa lihat sendiri. Nah, hasilnya jadi luas kelurahan pasar tadi itu 125.950 meter kuadrat dan dengan teodolit luasnya didapat 15.309,2 kuadrat meter kuadrat. Rukonya 70 ruko dan perumahan sendiri itu terdapat 30 rumah serta 3 perkantoran. Kesimpulannya, setelah selesai dalam pembuatan peta, ini kedepannya bisa mempermudah kelurahan pasar dan TABG jika ada program yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang Kabupaten Kuantan Sengi dalam pendataan pembuatan peta daerah. Jadi sekian penjelasannya yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.